Setelah balapan di Jakarta awal bulan lalu, Formula E musim ke-9 berlanjut di Portland International Raceway. Ini adalah sirkuit yang sama persis dengan yang digunakan oleh IndyCar. Portland sendiri jadi kota keempat yang didatangi Formula E setelah Miami, Long Beach, dan juga New York. Tapi apakah balapannya sendiri bagus? Kita akan bahas di akhir video. Sebelum itu, mari kita bahas poin yang terjadi di E-Prix Portland. Tim bermesin Nissan berhasil puncaki catatan waktu free practice di Portland. Rene Rast tercepat di free practice 1, sementara Norman Nato di free practice 2. Performa positif ini pun berlanjut hingga kualifikasi, di mana Nissan dan customer-nya McLaren berhasil tembus ke babak duels. Nissan nampak membaik di kualifikasi, terutama sejak E-Prix Monaco. Sayang, mobil Nissan masih belum baik saat race. Terlihat di Portland hanya Norman Nato yang finish 10 besar. Kurangnya efisiensi di balapan, ditambah terjebak di papan tengah, membuat performa bagus Nissan hanya sampai kualifikasi saja. Bicara kualifikasi, Jack Dennis raih pole position untuk pertama kalinya musim ini setelah terakhir kali pole di London musim lalu. Meski senang dapat 3 poin, namun Dennis mengaku start terdepan berdampak negatif karena ia akan menghabiskan lebih banyak energi ketimbang mobil di belakang. Dennis juga mengaku tidak beruntung soal strategi yang dilakukan, terutama setelah safety car kedua, di mana ia sempat turun ke posisi ke-7 di fase attack mode. Dennis pun hanya finish kedua di Portland, dan untungnya masih memimpin klasemen dengan 154 poin. Jaguar nampak kesulitan selama E-Prix Portland dan sudah terlihat sejak awal. Mitch Evans alami masalah pada mobil setelah free practice 2. Jaguar pun cepat-cepat mengganti baterai dan mesin di mobil Evans sebagai antisipasi. Sayangnya pekerjaan yang mereka lakukan tidak sempurna, membuat Evans tidak dapat ikut kualifikasi. Sementara rekannya Sam Bird hanya start ke-17. Di balapan Jaguar sebenarnya berperforma cukup baik, namun mereka kurang bisa memanfaatkan keadaan. Mereka sempat berada di posisi 4 dan 5 sebelum memasuki 4 lap tambahan, namun instruksi Jaguar yang menyuruh Bird menjaga Evans malah membuat Bird turun ke posisi 7 di garis finish. Hasil ini pun diperparah setelah Bird mendapat 5 second time penalty dan turun ke posisi 17. Andai Bird diberi kesempatan bertukar dengan Evans, mungkin hasil mereka bisa lebih baik lagi. Tapi Jaguar juga memikirkan Evans yang punya peluang juara dan sedang mengejar ketertinggalan. Terlebih peluang poinnya sudah 2 kali dibuang rekannya sendiri musim ini. Lain Jaguar, lain lagi customer mereka Envision Racing. Nick Cassidy raih kemenangan ketiga musim ini setelah start ke-10 di Portland. Tentu ini hasil baik setelah Cassidy gagal poin di Jakarta Race 2. Cassidy akui sulit mencari settingan mobil yang seimbang di Portland, dan kemampuannya memenangkan balapan dengan mobil yang kurang seimbang patut diapresiasi. Saat ini Cassidy berada di peringkat 2 klasemen dengan 153 poin, hanya 1 poin di bawah Jack Dennis. Rekannya Sebastian Buemi juga meraih hasil baik dengan finish kelima. Total Envision bawa pulang 35 poin dari Portland dan berada di posisi kedua klasemen tim di bawah Porsche. Porsche sendiri raih 19 poin di Portland lewat finish ke-8 Pascal Wehrlein dan finish ketiga Antonio Felix da Costa, dan sekarang memimpin klasemen dengan 231 poin. Da Costa mengaku senang sekaligus kecewa dengan hasilnya, bukan karena finish ketiga, namun rencana dan strategi yang ia pikirkan tidak berjalan dengan baik. Ia terlalu cepat untuk maju ke depan, membuatnya kesulitan menjaga pemakaian baterai di akhir balapan. Ia pun harus mengakui keunggulan Jack Dennis dan Nick Cassidy di Portland. Porsche sendiri masih konsisten mencetak poin sejak Sao Paulo, dan jadi kandidat terkuat untuk meraih juara dunia musim ini. Da Costa pun siap membantu rekannya dan timnya yang saat ini punya peluang juara. Topik terhangat selama E-Prix Portland jatuh kepada P.S. Penske. Sebelum free practice 2 Sabtu pagi, seorang petugas FIA mendapati mereka memasang sebuah alat di pit entry. Setelah ditelusuri, alat tersebut mereka gunakan untuk membaca barcode dari ban yang digunakan mobil lain. Namun kemudian FIA meralat temuan mereka, menuliskan bahwa DS Penske menggunakan RFID scanner untuk mengambil data dari mobil lain. Pernyataan mereka pun dibantah oleh Jean-Éric Vergne. Ia menegaskan alat itu hanya membaca nomor ban yang digunakan,
Dan kegiatan ini lazim dilakukan oleh tim lain lewat foto. Tidak ada data lain yang bisa mereka akses, apalagi mereka ambil. Hasilnya kedua mobil di Ouspensky dihukum start dari pit lane dan mereka didenda 25.000 euro karena memasang alat di pit lane tersebut. Namun Jon-Erik Verne menyayangkan penulisan FIA yang membuat timnya nampak buruk dan menuding mereka memperlakukan timnya seperti pelaku kriminal. Dengan catatan 403 aksi salib menyalip, apakah balapan di Portland memang sebagus itu? Tentu kita senang melihat Formula E sesekali membalap di sirkuit permanen. Terlebih fans di Portland juga antusias meramaikan sirkuit karena menurut Antonio Felix da Costa, orang-orang di Portland lebih petrolhead ketimbang tempat sebelumnya di New York. Jika tren positif ini terus berlanjut, tidak mengagetkan kalau Portland akan bertahan lama di kalender. Namun yang tidak positif adalah gaya balapan yang terjadi di Portland International Raceway. Banyaknya lurusan dan minimnya tikungan lambat membuat pemakaian energi di sirkuit ini cukup tinggi. Pembalap di depan berusaha menghemat dengan mencoba mundur ke belakang barisan, sementara pembalap belakang enggan untuk maju ke depan. Hasilnya, balapan di Portland diisi mobil-mobil yang bersebelahan. Terlihat bagus bagi penonton, namun pembalap merasa balapan seperti ini terlalu beresiko. Terlebih kalau ada tabrakan beruntun, maka dampaknya akan sangat besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian senang dengan balapan di Portland? Apapun pendapat kalian, jangan lupa ikuti seri berikutnya di Roma tanggal 15 dan 16 Juli mendatang. Jangan lupa follow media sosial Formula Gledek, dan terima kasih telah menonton.